Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, di video kali ini kita akan kembali memberikan tips. Nah, di sini kita akan memberikan jawaban untuk Sobat Kicau Mania. Bisa nggak Om melihat anakan jantan dan betina sejak usia di dalam glodok, baik pada saat menetas maupun sampai menjadi trotolan, ya 1 bulan sampai 2 bulan. Nah, di hadapan kita ini Sobat Kicau Mania sudah kita berikan tanda ya, tanda J itu jantan. Jadi kalian bisa cek lagi berulang-ulang video ini apabila kalian belum mengerti. Dan di dalam video ini juga Sobat Kicau Mania kita akan mengajarkan kalian itu untuk lebih teliti tanpa harus memegang anakan murai batu. Kalian bisa melihat J dan B, perbedaan jantan dan betina itu sejak dari dalam glodok, kemudian ketika dia menjadi trotolan, baik lolo indukan maupun lolo tangan. Nah, di sini sudah kita berikan tanda jantan dan betina itu kelihatan Sobat Kicau Mania, baik dari bentuk paruhnya. Paruh betina itu tipis, paruh pejantan itu tebal. Namun terkadang paruh betina juga ada yang tebal, tetapi tidak bisa dibohongi, bagian paruh bagian bawah ujung paruh itu hitam pekat, itu kalau jantan. Dan kemudian dari bentuk ekor pun sudah terlihat, kalau betina antara putih dan hitam itu memang rapat, hampir rapat. Sedangkan jantan, untuk trotol jantan sudah kelihatan ada jarak. Nah, kemudian kalau untuk betina warnanya keabu-abuan kalau usia seperti ini di hadapan kalian ini. Kalau jantan sudah keluar hitam. Nah, untuk di bagian dada jantan itu lebih banyak loreng hitamnya. Antara loreng itu berjarak Sobat Kicau Mania, tidak rapat. Kemudian di bawah dagu itu kelihatan. Usia dalam glodok pun kita sudah bisa melihat dari bentuk kepalanya. Kalau jantan bentuk kepalanya seperti kodok, matanya besar ya, walaupun dia belum buka mata. Nah, lanjut di dalam keramba ini juga usia masuk 2 bulan ini adalah trotol jantan. Nah, masing-masing berbeda Sobat Kicau Mania, mereka ini usianya berbeda. Nah, untuk yang ini juga jantan, ini anakan paruh celah. Kita sudah kelihatan dari usia sejak dalam glodok. Nah, banyak harus kita ketahui Sobat Kicau Mania, namun berdasarkan pengalaman seiring waktu kalian juga tentu akan mengerti. Tetapi melalui video ini kalian jangan sampai terburu-buru untuk membedakan jantan dan betina. Itu bisa dilihat fix sampai usia 35 hari atau 40 hari, sehingga kalian bisa menjual kepada pelanggan kalian. Nah, kadang-kadang juga Sobat Kicau Mania apabila kami panen banyak, ini misalnya kita letakkan di dalam satu sangkar, otomatis kita tidak bisa mengetahui lagi ketika dia sudah besar umur 2 bulan ketika pelanggan ingin menjemputnya. Nah, di sana kita memberikan kode ring. Kode ring itu biasanya acak Sobat Kicau Mania. Kadang-kadang pelanggan kita ini request sesuai tanggal lahir, bulannya atau tahunnya. Misalnya ada teman kita ini yang suka dengan angka 46, angka 93. Nah, kadang-kadang acak ya, ring kita itu meloncat. Nah, tetapi nggak masalah Sobat Kicau Mania, walaupun nomor ring itu meloncat atau acak, yang penting kita mengetahui di buku catatan. Maka dari itu kita berikan saja tulisan di buku itu, yaitu cara kami ya. Untuk nomor 46 dan 93 tadi itu kita buat tulisan di sana jantan. Nah, maka dari itu ketika penjemputan pelanggan tadi nomor 46 dan 93 itu sudah tahu, dia bisa mengambil sendiri, oh itu anakan jantan, tanpa kita repot-repot untuk mengacak-acak. Nah, biasanya kita acak-acak itu Sobat Kicau Mania kalau kita kehabisan sangkar ya. Umpamanya panen itu 10 dalam 1 bulan, 10 ekor. Sedangkan sangkar kita ini ada 7. Maka dari itu terpaksa kita harus memasukkan mereka bersama-sama di dalam satu sangkar. Nah, itu juga ada fungsinya ketika mereka di malam hari hangat ya, karena mereka itu tidur berdekatan. Seperti video yang awal tadi kalian lihat. Nah, lanjut Sobat Kicau Mania, ini trotol betina ya, sedang mandi, sudah kelihatan dari bentuk paruhnya yang tipis, ujung paruhnya memudar. Nah, itu kelihatan. Sedangkan ini adalah jantan, dari bulunya sudah tegas karena sudah memasuki usia 3 bulan up ya. Nah, jadi ini trotol jantan yang sudah lumayan besar usianya. Jadi mereka ini kalau dimandikan bersama-sama tidak cocok lagi ya Sobat Kicau Mania kalau untuk usia 1 bulan 2 bulan ke atas, dan mereka juga wajib kita pisahkan. Nah, ini trotol jantan sudah kelihatan, bulu metalik hitam kebiruan itu sudah kelihatan, baik di bawah sinar matahari maupun di dalam rumah sudah kelihatan. Bentuk ekor pun berjarak jauh, bentuk paruh pun hitam pekat bagian bawah sampai ke ujungnya. Kemudian juga ngeriwik rajin, kemudian dia juga ngeplong keras. Nah, kalau untuk jantan ngeplongnya itu keras Sobat Kicau Mania, tidak senada ya. Kemudian vokalnya lebih bulat, tebal.
Nah, kalau untuk jantan sendiri kadang-kadang ngebas, sehingga kalau untuk di dalam ruangan itu memantulkan suara seperti bentuk bulat. Nah, sedangkan betina itu hanya satu nada, kebanyakan nadanya I. Cobalah kalian perhatikan kalau posisi ngeplong. Nah, jantan dan betina pun bisa ngeriwi, bisa ngeplong, tapi perbedaannya bisa kalian lihat dari bentuk fisik kepalanya. Nah, rata-rata jantan kalau usia seperti ini kepalanya sudah petak. Walaupun ada trotol jantan yang kepalanya tidak petak, tetapi sudah kelihatan di usia seperti ini mata jantan itu tebal ya, bagian kelopaknya itu tebal. Cobalah kalian perhatikan, dan tidak terlalu bulat. Jadi ada sedikit matanya itu yang pandangan tajam, dan rata-rata mata jantan itu besar. Nah, lebih menonjol di mata juga sobat kicau mania kalau untuk jantan ketika usia 30 hari ke atas. Nah, sedangkan ini betina hitam metalik, betina hitam kumbang. Kelihatan dari cara berdirinya pun sudah kelihatan dia sedikit-sedikit bungkuk, lebih banyak memainkan ekor. Nah, itu juga tanda betina. Nah, adapun teman kita sobat kicau mania yang bertanya, Om, kalau ekornya ngembang-ngembang ya kan, seperti ngipas naik turun, itu bisa menandakan jantan atau betina. Sebenarnya untuk jantan dan betina itu sering juga seperti itu sobat kicau mania, apabila dia turun ke lantai. Cobalah kalian perhatikan. Nah, untuk patokannya lebih tepat di bulu, kemudian leher betina itu tidak terlalu panjang seperti jantan, matanya tidak terlalu besar, kelopak matanya juga tipis kalau untuk betina, ujung paruhnya pun tidak hitam, melainkan bentuknya sedikit memudar kalau untuk betina ya, ujung paruh bagian bawah itu pudar. Nah, itu betina. Nah, ini di hadapan kita ini betina anakan paruh celah sobat kicau mania. Terkadang juga dari gen ya, kalau untuk bulu itu. Adapun gen dari induknya itu hitam mengkilat. Kemudian adapun jantan itu yang warnanya tidak terlalu terang itu ada sobat kicau mania, tidak terlalu metalik. Nah, itu bisa keturunannya nanti jantan dan betina itu mirip bulunya seperti betina semua, padahal diantara itu ada jantan. Nah, kalau untuk ini memang betinanya, induknya itu memang warnanya abu-abu. Nah, kemudian kalau untuk jantannya hitam metalik, kelihatan benar-benar hitam mengkilap. Nah, kemudian kalau untuk dada jantannya lebih berwarna oranye. Nah, jadi banyak juga teman-teman kita yang masih bingung, masih bertanya-tanya, sebenarnya bulu itu kalau kami pribadi tidak patokan ya, tidak patokan 100%, tidak fix, karena bulu itu tergantung indukannya juga, baik induk betina maupun si pejantan ya. Jadi mereka membagi gen. Nah, sedangkan di channel-channel YouTube lain kita juga sering melihat ya perbedaan itu, mereka menilai dari bulu totol ya. Bulu totol itu kalau kalian lihat bulu totol di bagian sayap, kalau bulat banyak, nah itu jantan. Kemudian kalau kecil-kecil, lonjong dan jarang seperti di hadapan kita itu betina. Terkadang itu benar, terkadang itu pas, terkadang itu tepat. Namun tidak semuanya sobat kicau mania. Seperti di video kami yang kemarin sudah ditonton sekitar 40.000 kali penayangan. Nah, di sana sudah jelas bentuknya memang mirip betina. Nah, ketika kita simpan sampai usia 2 bulan, keluarlah bulu hitam mengkilap di bagian dada, bagian sayap, dan punggung. Nah, kenapa kita simpan? Karena paruhnya hitam, baik bagian atas maupun di bagian bawah sampai ke ujung paruh. Maka dari itu kita yakin yang kita simpan ini, yang kita pegang ini adalah jantan, hanya permasalahan bulu. Maka dari itu kita wajib menyimpannya sampai usia 2 bulan, bila perlu sampai mabung. Nah, ternyata memang benar itu adalah jantan. Padahal waktu ketika dia masih usia trotolan, nah untuk totolnya itu hampir tidak ada, tidak nampak ya, hanya bintik-bintik kecil. Nah, tidak bulat, tidak banyak. Nah, itu kalau kalian patokan ke bulu totol, maka kalian harus belajar lagi. Nah, untuk di channel sebelah juga harus menonton lagi, banyak belajar lagi. Nah, ini buktinya di hadapan kita sobat kicau mania. Ini adalah betina tomboy, sangat mirip kalau patokan dari bulu ya, 100% itu mirip trotol jantan. Tetapi kita melihatnya bukan lagi dari bulu, bentuk bulu. Nah, ini pun hampir terkecoh semua orang karena bentuk paruhnya tebal, hitam sampai ke bagian bawah, namun ada sedikit pudar. Di sanalah kita bisa melihatnya. Kepalanya pun petak. Nah, ketika kita melihat dari suaranya ya, kita tahu suara jantan dan betina itu seperti apa. Maka kita memutuskan itu adalah betina ya, betina tomboy dan berwarna hitam metalik karena lehernya tidak panjang. Nah, juga posisi badannya tidak berdirinya tegap
Kalau bahasa kita itu, kalau trotol jantan tegap. Nah, banyak sekali video-video sudah kami buatkan Sobat Kicau Mania, sudah kami upload semua ke YouTube di berbagai usia ya. Perbedaan trotol jantan dan betina di berbagai usia, mulai dari saat menetas usia 3 hari, 4 hari, 7 hari, kemudian 10 hari masih di dalam gelodo, sampailah turun gelodo usia 12 hari ke atas sampai usia 25 hari, bahkan ketika panen 30 hari sampai 38 hari, 45 hari sampai 60 hari. Nah, jadi semua videonya sudah kita upload di berbagai usia tentang perbedaan trotol jantan dan trotol betina, atau cindilan jantan atau cindilan betina. Semuanya sudah kita bagi-bagi per video. Kalian bisa acak-acak lagi, lihatlah di playlist video kami, itu gudangnya video. Nah, oke, lanjut Sobat Kicau Mania. Di hadapan kita ini anakan paruh celas stok yang kedua. Nah, ini adalah betina bagus juga Sobat Kicau Mania. Kelihatan dari bentuk ekornya, dia suka memainkan ekor sampai ke sejajar ke kepalanya. Nah, itu biasanya bagus Sobat Kicau Mania ya. Mudah cepat birahi, apalagi di usia pastol. Nah, boleh kalian banding-bandingkan nanti, apalagi kalian sudah membeli trotolan kami. Nah, paruhnya ini sedikit bengkok ya. Jadi kalau untuk ujung paruhnya juga bagus, bentuknya seperti burung konin. Namun ini adalah trotol betina, tetapi kita jangan memandangnya, walaupun betina, inilah pencetak gen trotol jantan nanti apabila dia sudah bisa produksi, apalagi di usia pastol, dan ini telah prestasi. Nah, lanjut, ini adalah trotol jantan. Awalnya trotol ini dibilang betina karena tidak muncul bulu hitam, maka dari itu kita wajib untuk menyimpannya sampai usia 3 bulan ke atas. Nah, kelihatan sudah pergantian bulu ketika 3 bulan ke atas, itu keluar hitam metalik, walaupun kepala dan lehernya juga masih sedikit-sedikit samar. Namun untuk di bagian dada itu yang berwarna kuning itu sudah kelihatan garisnya menyeluruh, melingkari sampai ke bagian punggung, itu hitam metalik. Nah, karena kita menyimpannya, kita melihat ujung paruhnya hitam, lagi-lagi ujung paruh bagian bawah. Kemudian kepalanya memang mirip betina, tapi matanya tajam, matanya sangar, itu tanda trotol jantan. Nah, kemudian dari ekornya berjarak, itu tanda trotol jantan. Maka dari itu untuk usia seperti ini juga tidak bisa jadi patokan. Dari kecil dia juga tidak punya bulu totol yang bulat-bulat, yang bundar-bundar seperti yang dijelaskan di channel sebelah. Kalau kalian ingin patokan dari sana, maka banyak sekali kesalahan yang dilakukan penangkar di Indonesia, terutama menjual trotolan.